Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, masih diberi keimanan, masih diberi semangat untuk beribadah, yang merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nikmat karunia yang terbesar juga kepada kita, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mulia, manusia terbaik yang pernah terlahir di muka bumi ini. Semoga kita semangat untuk meniru, mentauladani, mencontoh, mengikuti semua sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai panutan dari segala sisi kehidupannya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari akidahnya. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita malam ini. Insyaallah kita akan membahas surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhusu khusyirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas sukhufu nusyirat wa idas samaa'u kushitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdharat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat ini dinamakan surat At-Takwir, dan dia diturunkan di periode Mekah, maka dia Makkiyah. Dan jumlah ayatnya ada 29 ayat. Kenapa disebut surat At-Takwir? Karena di ayat pertamanya idza syamsu kuwirat. Nah, ayatnya
idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat, dan ketika gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, dan ketika unta-unta betina yang hamil besar ditinggalkan. Wa idzal wuhusu khusyirat. Waalaikumsalam. Dan ketika binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dikumpulkan. Khusyirat, seperti di padang mahsyar. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan dipanaskan, dinyalakan. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa ruh itu bertemu pasangannya, dipasangkan dengan jasadnya. Ada yang dipasangkan menurut pendapat nanti, ada yang dipasangkan yang mukmin dengan yang mukmin, kafir dengan yang kafir. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak bayi perempuan yang dikubur itu ditanya kelak di hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh? Gak ada salahnya, gak ada dosanya, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, ketika lembaran-lembaran catatan-catatan amal manusia dibuka lebar-lebar. Wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdharat, hari itu setiap jiwa, setiap orang tahu, sadar, mengetahui apa yang telah dilakukannya semasa hidupnya. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khunnas, yaitu bintang-bintang, seluruh bintang. Al-jawaril kunnas, yaitu yang beredar dan tenggelam, terbenam, menghilang. Wal-laili idza as, dan ketika malam sudah sunyi senyap, gelap gulita. Was-subhi idza tanaffas, ketika subuh sudah menyingsing fajarnya, pelan-pelan menjadi terang. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Di kuwatin indadil arsy makin, yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in samma amin, yang ditaati oleh para malaikat yang lain, kemudian dia terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian itu, Nabi Muhammad SAW, itu gila. Tidaklah Nabi Muhammad itu orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia, Nabi Muhammad SAW, telah melihat malaikat Jibril di atas ufuk yang jelas, yang nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia, Nabi Muhammad SAW, tidak pelit, tidak bakhil
terhadap ilmu gaib yang diberikan, yang diberitahukan, yang diwahyukan kepadanya oleh malaikat Jibril. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhabun? Kalau kalian sudah mengetahui kebenaran Al-Quran, jelasnya, gampangnya, kebaikannya, kemaslahatannya, maka kemana kalian akan pergi? Apa yang akan kalian lakukan? Bukankah Al-Quran ini petunjuk kalian yang jelas, yang gamblang? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanya petunjuk, peringatan bagi seluruh alam, tidak hanya manusia, bahkan jin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang mau istiqomah, menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian bisa menghendaki, mengikuti jalan yang lurus itu, kecuali itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, surat At-Takwir ini dijelaskan keutamaannya, ini sudah kita ulang-ulang di dua surat sebelumnya, yaitu surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Infitar. Hadis dari Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yangdura ila yaumil qiyamah, barang siapa ingin melihat kejadian peristiwa hari kiamat, ra'ya ain, seperti melihat nyata langsung dari kedua matanya, falyaqra idas syamsu kuwirat wa idas samaa'u fatarat wa idas samaa'u syaqqat. Maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir ini, idas syamsu kuwirat, dan surat Al-Infitar, idas samaa'u fatarat, dan surat Al-Insyiqaq, idas samaa'u syaqqat. Dua surat sudah kita bahas, yaitu surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Infitar. Nah, sekarang surat At-Takwir, idas syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Kuwirat itu seperti dalam bahasa Arab itu menggulung, seperti orang menggulung sorban, dililitkan, digulung, melilit ke kepalanya sehingga kepala itu tidak terlihat. Maka dalam penafsiran, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, matahari sudah tidak bersinar, sudah padam cahayanya, sudah padam sinarnya. Itulah kejadian ini. Kejadiannya digambarkan di dalam surat At-Takwir ini dari yang paling besar, paling jauh, kemudian dekat sampai kepada manusia. Dan ini ada 12 tentang peristiwa itu. 6, yang pertama itu ketika hari kiamat atau sebelum hari kiamat, atau peristiwa ketika hancurnya alam semesta. Dan 6 tanda berikutnya, 6 sifat berikutnya adalah setelah semuanya hancur, yaitu ketika sudah dibangkitkan, ketika orang mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat, kelak ketika matahari digulung. Kuwirat itu aslinya kalau dalam bahasa Arab itu fiil madhi. Sama dengan tadi idas samaa'u fatarat, ketika langit pecah, sama fiil madhi. Idas samaa'u syaqqat, ketika langit terbelah. Fiilnya madhi, artinya kata kerja lampau. Dan sesuatu yang belum terjadi tapi digambarkan dengan kata kerja yang lampau menunjukkan bahwa itu pasti, jelas, harus terjadi. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Idza syamsu kuwirat. Apa? Yang kemarin kalau di ayat-ayat pertama Al-Infitor dan Al-Insyiqaq itu langit, benda terbesar yang bisa kita lihat di alam semesta raya ini. Kemudian di sini awal ayatnya adalah tentang matahari. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Sudah berarti kehidupan sudah habis, karena kan matahari sumber kehidupan. Coba dibayangkan tidak ada matahari atau gelap gulita, bagaimana manusia akan hidup? Padahal kehidupan itu butuh sinar matahari. Kita mempelajari ilmu biologi, ilmu fisika, itu terjadinya proses fotosintesa dan lain sebagainya itu harus membutuhkan sinar matahari. Kalau sudah nggak ada sinar matahari, berarti kehidupan sudah tidak ada, habis, binasa. Kemudian matahari yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas. Artinya di hari kiamat kelak, hukum-hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak berlaku lagi. Yang matahari bersinar, bumi berputar, matahari dan bintang beredar pada garis edarnya. Semua alam semesta yang aslinya berjalan normal itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir kauniyah itu, hukum alam semesta ini yang menetapkan Allah, dan Allah menghendaki untuk sudah dihancurkan, ya hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak, walaupun ini masih ada di dunia, masih berlaku hukum alam itu, ada pengecualian. Hukum alam itu menunjukkan kalau api itu panas, kalau air atau es itu dingin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka air juga bisa menjadi dingin. Api menjadi dingin. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam berfirman, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin, maka dingin. Padahal hukum aslinya, hukum alamnya api itu panas. Wahai api, jadilah kamu dingin. Dan keselamatan hanya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Penciptaan alam semesta ini, salah satu ayat yang menggambarkan semuanya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yukshil lailan nahar, menutupkan malam kepada siang. Yadlubuhu hasisa, mengikutinya dengan cepat perubahan siang malam. Wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan. Wan nujuma, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala musakhkharatin bi amrih, tunduk atas perintahnya. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala seluruh alam semesta ini. Ala lahul khalqu wal amru, hak Allah lah segala penciptaan dan keputusan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya wewenang apa-apa. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Tuhan semesta alam. Yang dulunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan fungsinya, kegunaannya, takdirnya, garis edarnya. Kelak di hari kiamat sudah habis masa berlakunya, masa berjalannya, maka semua akan hancur. Kalau dua surat yang sudah kita bahas sebelumnya, Al-Infitor dan Al-Insyiqaq, idas sama'u fatarat, idas sama'u syaqqat. Ketika langit terbelah, ketika langit pecah, semakin lebar semakin hancur. Langit yang tempatnya bintang-bintang, matahari, bulan dan meteor semuanya sudah tidak ada, sudah pecah, sudah runtuh. Bagaimana mungkin benda-benda yang ada di dalamnya juga akan ada? Maka semuanya juga akan hancur, akan binasa. Tempatnya saja sudah nggak ada,
di mana dia mau berfungsi. Padahal dulunya matahari ini menjadi patokan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat 5 waktu patokannya adalah matahari, bukan jam. Jam itu menyesuaikan, patokannya matahari. Kita sholat duhur ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, dari yang di tengah tergelincir. Begitu ada bayangan di arah timur sedikit saja, berarti sudah masuk waktu duhur. Waktu asar adalah ketika bayangan benda itu 2 kali panjang aslinya. Kalau kita ukur tongkat atau apapun itu benda, panjangnya sudah 2 kali lebih sedikit, itu sudah masuk waktu asar. Patokannya matahari. Makanya dahulu kan ada jam matahari untuk mengetahui waktu sholat. Waktu maghrib matahari terbenam, habis terbenam tidak ada sama sekali, sudah masuk waktu maghrib. Waktu isya matahari sudah terbenam lebih dalam lagi ketika cahaya di atas ufuk itu yang merah itu sudah hilang, gelap gulita, itu masuk waktu isya. Waktu subuh ketika cahaya itu sudah muncul lagi, ketika matahari sudah mau terbit, ketika cahaya itu sudah muncul lagi, terbit fajar, maka itu waktu subuh. Waktu subuh habisnya kapan? Ketika matahari sudah muncul, selesai waktu subuh. Begitu seterusnya. Dan diriwayatkan bahwasanya kelak sebelum hari kiamat sudah tidak ada lagi yang beriman. Gak ada lagi ucapan Allah Allah. Al-Quran sudah gak ada. Berarti itu sudah tidak ada yang sholat. Berarti matahari sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak bisa mengingatkan lagi, tidak dipakai untuk patokan orang sholat lagi. Maka Allah hancurkan, Allah gulung matahari, pudarkan cahayanya, hilang. Padahal dulunya matahari ini, maka teori ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tuntutlah ilmu, pelajari alam semesta ini, pasti kamu akan mengetahui kebenaran Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari, ja'ala syamsa diya'an, menjadikan matahari diya'an, bersinar kalau dalam terjemahan. Wal qamara nura, dan bulan bercahaya, bersinar, bercahaya. Ini terjemahan, nanti kita bahas. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, menentukan garis edarnya, peredarannya, supaya kalian mengetahui hitungan tahun dan hitungan waktu, patokan kalian beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu kecuali dengan benar. Yufassilul ayati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, merinci ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Ja'ala syamsa diya'an, Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari bersinar. Maka dalam teori astronomi, ilmu perbintangan, kita mengetahui bahwa matahari itu mengeluarkan cahaya sinar dari dirinya sendiri, tidak memantulkan cahaya, bersinar, mengeluarkan sinarnya. Sedangkan wal qamara nura, dan bulan bercahaya, artinya hanya memantulkan cahaya. Dan ini terbukti sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Kemudian matahari dan bulan, semua benda-benda di langit ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beredar
dan berputar sesuai dengan garis edarnya dan sesuai dengan waktunya. Nah, hitungan waktunya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang, kalian melihatnya. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars. Wasakharas syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalim musamma. Semuanya beredar untuk garis edar waktu yang ditentukan. Setiap tahun hitungannya matahari, peredaran matahari. Setiap bulan peredaran bulan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta, merinci, menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian yakin dengan perjumpaan dengan Tuhan kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Hari kiamat. Supaya kalian yakin bahwa kelak pasti ada hari kiamat. Penjelasan hari kiamat di surat At-Takwir ini adalah penjelasan kepada umat yang orang-orang 1400 tahun yang lampau. Belum ada lensa, belum ada listrik, belum ada teleskop, belum ada komputer, belum ada sinar X, belum ada alat-alat canggih yang modern. Tapi ini sudah menjelaskan secara detail, gambaran. Kalau kita zaman modern ini sudah banyak alat komunikasi, alat media untuk menggambarkan itu. Sudah banyak ada gambaran, ada foto, ada ilustrasi, bahkan banyak dipakai dalam film menggambarkan terjadinya kiamat. Tapi ini penggambaran yang sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita menggambarkan atau masih mempelajari atau mengetahui bagaimana fungsi matahari itu sebelum nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 33, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian matahari dan bulan berputar terus-menerus. Daib, daba yadubu, bergerak terus. Yadubu, daba itu binatang melata. Melata itu merayap terus, bergerak dalam garis edarnya terus-menerus. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian siang dan malam. Dalam ayat yang lain, nah ini juga diulang-ulang di surat Al-Anbiya, kemudian di surat Yasin. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar pada garis edarnya. Kullun fi falakin, itu dibolak-balik itu sama. Kullun fi falakin, kaf, lam, fa, ya, fa lagi, lam lagi, kaf lagi. Pusatnya adalah huruf ya tadi. Bolak-balik sama, artinya konstan. Peredaran benda-benda langit itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak bergeser sedikit pun. Geser sedikit, tabrakan, hancur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan secara rinci. Bahkan matahari, bulan, bintang, semua makhluk itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. Dalam surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, yaitu matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohonan,
binatang melata, wa katsirun minan nas, dan banyak manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqa alaihimul adzab. Tapi sayangnya manusia banyak di antara mereka yang pasti mereka akan kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang. Wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Siapa yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Firaun, yang dulunya disanjung-sanjung, membangun peradaban yang tinggi, ada bangunan yang hebat, ada teknologi yang maju. Dihinakan oleh Allah sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Nah, dan semua orang, bahkan ini kan ayatnya, suratnya surat Makkiyah, turun di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang dihadapi adalah pembangkang-pembangkang Quraisy yang sangat sangat keras kepala. Bahkan orang yang sangat keras kepala, yang jahiliyah itu, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas syamsa wal qamara la yaqulunallah fa anna yufakun. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan? Yang mereka yakini Allah yang menciptakan, tapi yang disembah berhala. Karena dianggap memberikan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana, sebagai wasilah. Dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, dalam surat Yasin itu ayat 38 sampai 40, mengulang tadi surat Al-Anbiya tadi, Al-Hajj ayat Al-Anbiya benar ayat 8 ayat 22. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari beredar sesuai dengan garis edarnya, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ayat 40 surat Yasin. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari bisa mendahului bulan, dan tidaklah matahari bisa mendahului bulan, dan tidak juga atau mengejar bulan, dan tidak juga malam itu bisa mendahului siang. Kullun fi falaki yasbahun, semua beredar pada garis edarnya. Ini orang yang belum punya pasangan itu, kamu dan aku bagaikan Yasin ayat 40, semua beredar pada garis, enggak ketemu. Nah, jangan dibahas, nanti ada yang tidak enak. Nah, ayat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haq, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Nah, ini pakai yukawiru, menutupkan. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Dialah Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam ke atas siang, dan menutupkan siang ke atas malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya beredar sampai waktu yang ditentukan. Edar per tahun, per bulan, dan nanti ada masa habisnya, yaitu di hari kiamat. Ala huwal azizul ghaffar, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha perkasa, maha pengampun. Nah, dan sedahsyatnya matahari, sedahsyatnya bulan, kita tidak boleh sujud kepada benda-benda tersebut.
Karena ada orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menganggapnya sebagai dewa-dewa. Ada dewa matahari, dewa bulan, dewa kegelapan, dewa terang benderang, ada macam-macam, dewa peperangan, dewa keadilan, macam-macam. Di dalam surat Fussilat ayat 37. Naam, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya. Kalau kalian benar-benar beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh kaum yang didakwai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada di surat Al-An'am ayat 78 itu. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat matahari bazighah bersinar terang terbit. Qala hadza rabbi. Oh, ini Tuhanku. Aslinya ini adalah pertanyaan kepada kaumnya. Apakah model seperti ini Tuhan? Hadza rabbi. Hadza akbar. Ini yang paling besar. Karena awalnya dia bintang, kemudian bulan, kemudian terakhir adalah matahari. Ketika matahari terbit bersinar dengan terangnya, maka dia mengatakan hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini mungkin Tuhanku. Atau pertanyaan, apakah seperti ini yang pantas dijadikan Tuhan? Padahal ini yang paling besar. Falamma afalat, ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ini tidak Tuhan, ini bukan Tuhan. Tuhanku adalah yang menciptakan matahari, bulan, alam semesta, langit dan bumi. Nah, dalam surat Ar-Rahman Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar sesuai hitungannya, waktu yang sudah ditentukan. Tadi yang saya bacakan surat Nuh itu, wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu nuron, bercahaya, dan menjadikan matahari itu pelita. Berarti kan mempunyai panas, mempunyai sinar sendiri, bukan memantulkan cahaya dari benda yang lain. Kelak di hari kiamat, nah ini idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Dalam surat Al-Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan. Semua benda-benda di langit hancur berantakan. Nah, kemudian wa idzan nujumun qadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Inqadarat itu kalau dalam terjemahan berjatuhan, tapi dalam penafsiran ada yang dimaksudkan adalah pudar sinarnya. Lampu ini misalnya 10 watt atau 100 watt, tapi lama-kelamaan dipakai dia akan habis cahayanya, meredup. Nah, kelak di hari kiamat atas kehendak Allah, bintang yang bersinar, yang bercahaya itu semakin redup cahayanya, kemudian berjatuhan, hancur semuanya. Nah, padahal kita sudah, ini berulang kali juga sudah kita bahas fungsinya bintang itu cuman ada berapa ini? 3 di surat Al-Mulk ayat ke-5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia itu yang paling rendah. Semua yang kita lihat ini, langit ini hanya paling rendah, langit dunia dari 7 lapis langit yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tempat bintang-bintang, matahari dan benda-benda langit. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia ini dengan
masabih, yaitu bintang-bintang yang bercahaya. Wa ja'alnaha, pertama tadi sebagai perhiasan langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang itu, mungkin juga meteor itu, untuk melempar setan-setan yang mau naik ke atas untuk mencuri berita yang dia sampaikan kepada dukun-dukun. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami persiapkan bagi mereka azab yang sangat menyala-nyala di api neraka. Berarti di ayat ini dua, perhiasan bagi langit dan melempar setan yang mencuri berita dari langit. Yang ketiga di surat An-Nahl, fungsinya dari bintang itu adalah sebagai tanda arah, petunjuk manusia ketika kehilangan arah di malam hari gelap gulita. Adanya adalah bintang. Wa alamatin, sebagai tanda, sebagai patokan manusia menentukan arah. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang itu mereka mendapat petunjuk arah yang jelas. Penjelasan Al-Quran itu sangat sistematis. Matahari dulu yang besar, yang jauh, lalu bintang-bintang jatuh berserakan, baru kemudian ke bumi yang sudah dihadapi. Mungkin anggapannya kalau matahari kan jauh, efeknya mungkin gak terlalu. Bintang kan ini, karena ini disampaikan kepada manusia 1400 tahun yang lalu, dan juga berlaku di zaman sekarang. Mungkin orang menganggap, itu kan matahari jauh, jutaan kilometer, kalaupun hancur kita nggak ada efeknya. Itu kan bintang jauh. Tapi kemudian wa idal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung juga dihancurkan yang sudah di depan matamu, yang di bumi ini. Nah, bagaimana fungsi dari gunung ini? Kalau dalam surat An-Nahl juga tadi ayat 16, ayat sebelumnya ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun, dan kami tancapkan di muka bumi ini rawasiya, gunung-gunung sebagai pasak, supaya antamida bikum, supaya tidak goncang bumi ini bersama kalian, tidak terjadi banyak gempa, tidak terjadi banyak tsunami. Wa anharon, dan sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya kalian mendapat petunjuk, tahu arah. Kemudian kelak ketika hari kiamat, bagaimana Allah menghancurkan bumi dan gunung ini? Surat Al-Haqqah ayat 14. Wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Gunung akan diangkat, bumi akan diangkat, dihancurkan dipertemukan, dibenturkan dengan sekali benturan, hancur semuanya, dibenturkan. Nah, kalau dalam surat Al-Muzammil, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila, hari itu, hari kiamat, dihancurkan bumi dan gunung-gunung, maka gunung seperti pasir, hancur lebur seperti pasir yang dituangkan, hancur, gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nazi'at juga, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung ini kami tancapkan untuk pasak bagi bumi, fungsinya. Tapi kelak di hari kiamat hancur semua, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenturkan dengan bumi, hancur lebur seperti debu. Nah, kelak akan hancur. Matahari digulung, gelap gulita cahayanya. Bahkan kelak matahari ini termasuk tanda-tanda sebagian dari datangnya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang ketika manusia tidak berlaku lagi tobatnya. Surat Al-An'am ayat ayat 158.
Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwai orang ini kafir Quraisy ini tidak mau beriman, apa yang kalian tunggu supaya untuk beriman? Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuk. Apakah yang mereka tunggu kedatangan malaikat? Malaikat itu datang ke bumi ketika sudah hari kiamat. Apakah mereka nunggu hari kiamat baru mau beriman? Au ya'tiya rabbuk, atau datang Tuhan kalian. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi semua makhluk. Dan itu hari kiamat. Apakah mereka mau beriman ketika di hari kiamat? Sudah tidak berlaku lagi. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau ketika datangnya sebagian tanda-tanda hari kiamat besar. Ini tidak disebutkan tentang mataharinya, tapi penafsiran ayat ini yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Di hari datangnya sebagian tanda-tanda kiamat kubro itu, kiamat besar itu adalah diantaranya penafsirannya adalah matahari terbit dari barat. Di hari matahari terbit dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Kelak matahari terbit dari barat yang semuanya tadinya kafir akan beriman. Tapi ayat ini sudah berbicara la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak berlaku keimanan yang tadinya masih kafir. Dia baru tobat mau beriman, mengucapkan syahadat, setelah matahari terbit dari barat tidak berlaku. Enggak ada gunanya lagi. Kemudian au kasabat fi imaniha khaira, atau orang yang sudah beriman tapi enggak pernah melakukan ketaatan, baru tobat setelah matahari terbit dari barat, nggak berlaku ketaatannya. Nah, kuling tadiru inna mungtadirun, tunggulah, kita juga menunggu kejadian peristiwa kelak di hari kiamat tersebut. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah Adam. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi. Tadi sampai wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung dihancurkan, padahal dia adalah pasak dari bumi ini yang bisa menjaga keseimbangan alam semesta juga. Maka diurut dari yang jauh, matahari akan digulung, bintang akan berjatuhan, gunung yang kalian hidup berdampingan dengannya akan dihancurkan. Maka bagaimana keadaanmu? Kemudian wa idal isyaru uttilat. Al isyar adalah unta betina yang sedang hamil. Nah, dalam bahasanya adalah jamak dari usyara, mufradnya usyara. Unta betina hamil 10 bulan, sedang ditunggu-tunggu kelahiran anaknya. Ini harta karena tadi ayat ini diturunkan di 1400 tahun yang lampau di Mekah, di kaum jahiliyah orang kafir Quraisy yang hidupnya di padang pasir. Harta yang mereka banggakan, yang sedang ditunggu-tunggu, yang disayang-sayangi, peternakannya unta sedang hamil 10 bulan, sedang ditunggu-tunggu kelahirannya. Jamak dari usyara, asyrah itu 10. Unta yang hamil 10 bulan sedang mau melahirkan. Itu harta yang sangat berharga bagi orang-orang yang ada di padang pasir di zaman itu, orang-orang kafir Quraisy. Wa idal isyaru utilat, ketika unta yang besar, yang hamil, unta betina ditinggalkan. Bagi kita mungkin zaman sekarang, ya rumahnya, ya pabriknya, ya mobilnya, harta yang paling dicintai, yang dibanggakan, yang disayangi, dia cintai. Nah, maka itulah kerusakan kiamat itu ketika manusia itu sudah sifatnya egois, individualis.
nggak peduli dengan yang lain. Yang dia pedulikan adalah hartanya, kedudukannya, dunianya, rumahnya, mobilnya, pabriknya, sawahnya, ladangnya, ternaknya. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia punya kecenderungan untuk suka, cinta dengan benda-benda harta seperti itu. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan bagus, indah dalam pandangan manusia. Manusia menjadi cinta kepada syahwat. Minan nisa, perempuan, banin, anak-anak, wal qanatiril muqantar, harta benda, minad dhahabi wal fiddah, emas, perak, kalau sekarang uang, wal khailil musawwamati, kuda tunggangan yang bagus, kendaraan yang mewah, wal an'ami, dan binatang ternaknya, wal hars, sawah ladangnya. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia yang dia bela mati-matian, yang dikejar mati-matian, yang dipertahankan mati-matian. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yang bagus. Semuanya akan tidak dihiraukan lagi. Ternyata kelak di hari kiamat, orang bahkan belum kiamat saja, orang ketika gempa, orang ketika tsunami, nggak sempat lagi bawa hartanya, nggak sempat lagi bawa uangnya, nggak sempat lagi menyelamatkan harta bendanya, dia hanya menyelamatkan jiwanya, nggak peduli lagi. Bahkan anak saudaranya juga tidak dihiraukan. Nah, ini akan dibahas di surat berikutnya, surat Abasa. Ketika hari kiamat itu, yauma yafirul mar'u min akhihi, orang hari itu akan pergi lari dari saudaranya, nggak kenal saudara lagi. Wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya tidak dihiraukan lagi. Wa sahibatihi wa bani, istrinya, anak-anaknya nggak dipedulikan lagi. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang, semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Nggak sempat ngurusi hartanya, nggak sempat ngurusi apa yang dia banggakan selama ini. Jadi orang itu ya biasa sadar bahwa harta itu tidak berguna, yaitu di menjelang hari kiamat atau hari kematiannya. Selama ini menjadikan dia lalai, menjadikan dia terbuai, terlena dengan kehidupan dunia itu. Tapi kelak di hari kiamat atau ketika dia menjelang mati, dia baru sadar. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Dan nafkahkanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput salah seorang di antara kalian, maka dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, tundalah ajalku sebentar saja. Untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa? Bukan. Fa'asoddaqo, saya ingin sedekah. Waktu yang paling cepat untuk ibadah itu sedekah. Sudah sakarat, sudah sakit menaun, sudah mau mati, mau umroh juga nggak bisa, mau sholat juga wudhu saja kesulitan, apalagi mau puasa sudah nggak kuat. Maka ibadah yang bisa dia kejar untuk waktu yang sedikit, sedekah. Saya sedekahkan rumah saya, harta saya untuk fulana, untuk fulan, untuk panti asuhan, untuk masjid, selesai, langsung jadi nilai sedekah.
fa asaddaqa wa aku minas sholihin, saya pengen jadi orang yang soleh. Tapi ternyata tidak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengakhirkan, menunda ajal seseorang ketika sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'mal. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa idzal isyar utilat, ketika onta yang sudah bunting itu ditinggalkan, enggak dipedulikan lagi, harta semuanya ditinggalkan. Kemudian wa idzal wukhusu khusyirat, wukhus ada binatang liar, binatang buas itu dalam bahasa Arab wahsy, khimarul wahsy, keledai liar itu yang halal. Kalau khimar ahli, keledai Cina itu haram. Nah, ketika binatang liar dikumpulkan seperti di padang mahsyar, dikumpulkan jadi satu. Kita tahu kalau bencana itu, entah itu gempa, entah itu gunung meletus, yang paling respon pertama itu binatang. Dia punya naluri untuk keluar dari bencana. Tsunami itu tidak ditemukan binatang-binatang itu tenggelam kecuali dia di kandang. Pasti dia punya respon untuk lari sendiri dulu. Kelak hari kiamat semua binatang itu akan lari, ngumpul. Dan kelak setelah dibangkitkan, setelah hancur semuanya juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ayatnya. Wa idzal wukhusu khusyirat. Khusyirat di padang mahsyar dikumpulkan. Apa? Dikisos. Yang mencakar dicakar. Yang menanduk ditanduk dari korbannya, dikisos, dituntut. Yang menggigit digigit. Semuanya dikisos. Setelah dikisos adil, kemudian semuanya dijadikan tanah. Itu ayat terakhir dari surat An-Naba, juz amma itu An-Naba, ayat terakhirnya ayat 40. Inna angdarnakum adzaban qariba yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memberitakan, memperingatkan kepada kalian adzaban qariba, azab yang dekat. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu setiap orang akan melihat apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Dan orang kafir karena enggak punya amal, dia melihat binatang buas, binatang liar itu dikisos, yang tadinya menanduk ditanduk, yang menggigit digigit, yang menerkam diterkam, yang mencakar dicakar oleh korbannya. Setelah dikisos semuanya, wahai semua makhluk binatang, jadilah kalian tanah. Sudah jadi tanah. Maka orang kafir melihat itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berandai-andai, duhai seandainya saya jadi tanah saja, nggak ada hisab, nggak ada neraka, saya nggak mau masuk neraka, nggak usah masuk surga, saya jadi tanah saja supaya nggak masuk neraka, Seandainya orang beriman itu tahu tentang dahsyatnya neraka, mereka tidak usah berangan-angan masuk surga. Pengen selamat dari neraka saja sudah sangat istimewa. Tapi bagi orang yang beriman, ketika melihat betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan hamba-hambanya, mengampuninya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idzal wukhusu khusyirat wa idzal biharu sujirat. Nah, kalau dalam surat yang sebelumnya, surat Al-Infitor dan Al-Insyiqaq itu tadi, itu lautan wa idzal biharu fujirat, disatukan, meluap, tsunami semuanya. 7 samudra itu, 5 samudra itu ngumpul jadi satu. Yang tadinya nggak nyampur jadi satu, seluruh daratan meluap air laut, tapi kemudian dinyalakan, dipanaskan, dinyalakan, api semuanya habis
maka bumi menjadi datar, gak ada airnya lagi. Itulah kelak di padang mahsyar. Sucirat wa idan nufusu zuwijat. Insyaallah kita bahas ini di pertemuan yang selanjutnya, yaitu ketika jiwa-jiwa ruh itu dipasangkan kembali ketika sudah dibangkitkan. Jadi 6. Yang pertama itu peristiwa sebelum semuanya hancur binasa, yaitu ketika matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, kemudian unta-unta itu ditinggalkan, unta-unta yang penting, kemudian semua binatang juga dikumpulkan dan lautan dinyalakan, dipanaskan. Nanti setelah itu dibangkitkan ketika jiwa ditemukan lagi dengan jasadnya, dibangkitkan. 6 peristiwa berikutnya adalah setelah semuanya hancur binasa. Nah, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.